Jiwa remaja dan jiwa pemuda itu justru itu masa-masa semangat-semangatnya. Wah, aku bisa mengerjakan apa aja gitu. Data yang kita sudah dapatkan nih dari survei teman-teman kita cukup banyak gitu. Persentasenya udah 40% gitu untuk moderate, severe. Mungkin masalah yang kita sering lihat sekarang itu disconnect antara apa yang kita tahu sama apa yang kita jalani sehari-hari. Apakah setiap orang yang mengalami stres atau depresi itu selalu dipicu oleh lingkungan dari luar? Aku cukup yakin banyak dari anak-anak muda atau bahkan yang udah nggak muda lagi tuh mengalami withdrawal dari masyarakat. Orang-orang Kristen yang mengalami depresi ini mengatakan 7,6. Jadi sangat tinggi pengharapan mereka. Mana komunitas gereja itu bisa membantu menyelesaikan problema mereka. Tapi dalam pertanyaan kedua, pada kenyataannya, maka jawabannya adalah 4,95. Jadi ada suatu gap. Halo teman-teman, bertemu lagi dengan kami di acara YOLO at GRI Karawaci. Di sini kita akan membahas mengenai bagaimana kehidupan kita di tengah-tengah dunia ini sebagai remaja dan pemuda boleh digumulkan di dalam terang Alkitab dan pandangan Kristen. Secara khusus pada tema kali ini kita akan mempersiapkan pengertian untuk memasuki Jumat Agung dan Paskah. Kiranya ini boleh menjadi berkat bagi teman-teman sekalian karena kita akan membahas mengenai tema yang sulit, tapi tema yang sangat penting, yaitu mengenai depresi, kematian, dan pengharapan. Di sini saya juga ditemani oleh rekan-rekan saya yang lain, ada Abel. Halo Abel. Halo. Lalu ada Andre juga. Halo Andre. Halo. Dan kemudian ada Kelly. Halo. Dan ada Kezia. Halo Kezia. Halo. Dan di sini kita juga didampingi oleh Pendeta David Tong selaku gembala dari GRI Karawaci dan juga rektor dari CIT. Halo Pak. Halo. Terkait dengan tema ini, nah mungkin teman-teman juga seringkali menemukan kasus-kasus itu dalam kehidupan teman-teman di lingkungan atau bahkan teman-teman sekarang sedang bergumul dengan hal itu. Sebelum kita melakukan talk show ini, kita sudah terlebih dahulu menyebarkan survei. Jadi kita adain pertanyaan tentang stres dan depresi, dan kedua hal itu berbeda ya. Kalau stres sendiri itu yang moderate itu ada 22%, sedangkan yang severe itu ada 18%. Kalau depresi sendiri ada 27% orang yang moderate dan 15% orang yang severe. Persentase itu sebenarnya dari berapa orang tuh? Dari berapa ratus orang yang mengisi survei ini? Dari 214 orang Kristen. Berarti ini bukan hanya orang Kristen dari lingkungan kita, tapi juga waktu kita lihat surveinya ternyata dari berbagai tempat juga banyak sekali yang mengisi survei ini. Dan itu adalah jumlah yang sangat signifikan. Nah pertanyaannya sekarang, moderate atau severe itu yang kayak gimana sih? Atau ada kriteria apakah atau indikasinya seperti apa gitu? Dan ini kan merupakan suatu self-evaluation. Dan ini perlu ditekankan bahwa ketika partisipan tersebut mengisi ini, mereka juga harus menganalisa selama 2 minggu terakhir. Jadi tidak hanya kemarin lagi moodnya tidak baik lalu kemudian isi. Nah tapi feeling yang dirasakan ketika mengisi ini dari item-itemnya juga harus sudah dialami selama beberapa waktu gitu, supaya kita tahu bahwa ini sesuatu yang sedang terjadi cukup. Kalau misalnya untuk dari depresi sendiri gitu ya, ini bahasanya sangat psychological sekali seperti itu. Dia banyak melihat mengenai dysphoria ataupun hopelessness, hilangnya pengharapan gitu ya, suatu perasaan yang berlarut-larut, dan juga devaluation of life, di mana dia melihat bahwa hidup dia kurang memiliki makna atau berkurang maknanya gitu. Dan juga self-depreciation atau lack of interest and involvement. Jadi dia tidak merasa dia sedang melakukan sesuatu hidup gitu dengan hidupnya dia sendiri. Ini kemudian dikategorisasikan itu adalah di moderate dan di severe. Di mana moderate itu titik tengahnya. Awalnya tuh dari ada yang normal, lalu gejala ringan, mild, moderate sudah mulai nih, severe cukup parah, lalu extremely severe. Berarti sudah parah sekali. Nah, jadi kalau misalnya tadi kita udah lihat dari rentang-rentangnya seperti itu, kita lihat kembali ke data yang kita sudah dapatkan nih dari survei teman-teman kita, cukup banyak gitu. Persentasenya udah 40% gitu untuk moderate, severe. Terkait dengan survei ini, apakah itu hasil yang sesuai dengan ekspektasi kita gitu? Maksudnya, memang ya kita sudah berekspektasi bahwa tingkat depresi itu sebenarnya pasti akan cukup, itu udah hampir setengahnya gitu ya, udah hampir setengah nih dari seluruh partisipan. Ketika kita pertama kali mendesain ini sih tentu saja tidak seperti itu ya. Kita sangat memiliki asumsi yang lebih positif seperti itu, bahwa ketika kita sudah di dalam Kristus, memiliki kehidupan bergereja seperti itu, maka kemudian kita cukup kaget juga melihat angka-angka yang cukup tinggi seperti ini gitu. Saya setuju sama Kezia ya. Jadi
di dalam kekristenan sendiri pun ternyata tidak terlepas dari namanya sebuah masalah-masalah yang hingga bisa membuat orang itu menjadi depresi gitu. Walaupun di Kristenan selalu mensondingkan tentang Yesus bangkit dari kematian, ada suatu pengharapan, ada iman yang menguatkan, tapi ternyata orang-orang Kristen pun juga banyak mengalami pergumulan-pergumulan seperti ini. Aku tuh justru suspeknya bakal banyak yang ke suppress. Jadi mungkin suppress udah di dalam mereka for a long time, even they don't realize it gitu. Karena mungkin ekspektasi atau karena mungkin hal-hal yang kita dengar atau berbagai hal kayak gitu. Kita mesti ingat lagi ya, survei yang kita lakukan ini, walaupun memang dalam waktu yang tidak terlalu lama, karena kita bersyukur bisa mendapatkan suatu data yang saya rasa bisa kita katakan representatif lah. Survei yang kita lakukan ini kan anonimus ya. Semua survei tergantung daripada pengertian orang kan dirinya dan juga kejujuran orang terhadap waktu menjawab survei, dan dengan melakukan survei secara anonimus ini kita mengharapkan memang ada suatu kejujuran yang mereka bisa lakukan. Apakah mereka akhirnya benar-benar jujur untuk melakukan survei, atau mereka tadi kalau Kelly pakai kata mungkin suppress, atau sudah tidak mengenal, atau sudah tidak bisa lagi menganalisa diri dengan baik, itu kita tidak tahu. Tapi sebenarnya cukup kaget waktu kita melihat jumlah daripada seluruh orang Kristen, 214 orang yang disurvei yang mengisi tersebut, bahwa sekitar 40% yang mengalami stres, sekitar 42-43% yang mengalami depresi. Itu suatu hal yang mungkin kita tidak harapkan. Mungkin kita pernah pikirkan bahwa anak Tuhan tuh pasti tidak mengalami semua hal ini. Ternyata tidak juga ya. Itu hampir separuh daripada mereka yang mengalami baik itu stres maupun depresi yang moderate dan juga severe, yang cukup berat, moderate, tengah, dan akhirnya tingkat 3 dan tingkat keempat tersebut. Membuktikan kepada kita bahwa pertama, kita sudah jatuh dalam dosa. Gak ada yang ideal lagi dalam hidup ini. Kita ini bukan malaikat-malaikat yang sudah tidak merasakan apa-apa, bukan malaikat-malaikat yang tidak bergumul dengan dosa, dengan impak atau dampak daripada dosa, enggak. Yang kedua, kita memang hidup dalam dunia yang sementara ini, yang ini bukan dunia yang membuat kita memiliki euforia yang tidak ada artinya. Banyak sekali orang-orang Kristen yang mengatakan bahwa ini ada hidup dalam dunia yang perlu mengejar kenikmatan hidup, kekayaan, dan seterusnya. Tapi fakta menunjukkan enggak, dunia ini masih banyak masalah. Ada keluarga-keluarga Kristen yang waktu disurvei, mereka juga mengatakan mereka memiliki mungkin ketidakpuasan terhadap keluarga yang punya masalah ini dan itu. Mereka mengatakan ada masalah tersebut. Mereka tidak puas terhadap diri mereka sendiri. Mereka mungkin kecewa terhadap apa yang pernah mereka lakukan. Mereka mungkin merasakan bahwa mereka adalah orang yang berdosa, mereka nggak sadar atau mereka tidak tahu apakah mereka akan bisa masuk ke surga. Ini kita semua real. Tanpa kita melakukan survei, mungkin kita tidak pernah mengetahui kita sedang berhadapan dengan pergumulan remaja, pemuda semacam apa. Lalu kita rajin melayani, and yet kita melayani seperti orang yang sedang berteriak kepada orang-orang yang tidak mengisi kebutuhan mereka. Kita perlu tahu kebutuhan mereka. Ya, ini sangat penting sekali kita bisa mengenal kebutuhan daripada atau pergumulan daripada anak muda zaman ini. Ya. Kita punya bayangan mungkin jiwa remaja dan jiwa pemuda itu justru itu masa-masa semangat-semangatnya. Masa-masa berapi-apinya tuh yang, wah aku bisa mengerjakan apa aja gitu. Tapi lalu kita diperhadapkan pada realita bahwa sepertinya mungkin remaja dan pemuda dalam konteks kita saat ini adalah remaja dan pemuda yang seperti sulit sekali menemukan semangat, menemukan api atau harapan ya justru di tengah-tengah kondisi yang seperti ini. Nah saya mau coba untuk bahas ini ya, waktu kita sudah menemukan ada kasus-kasus depresi, biasanya kasus-kasus seperti ini kan kita akan bawa ke psikolog atau psikiater atau konselor. Nah, mumpung lagi ada rekan-rekan kita di sini, ada Abel yang sekarang sedang studi psikologi di S1 maupun juga Kezia yang sudah selesai studi S1 di psikologi. Nah, kita mungkin bisa tanya nih, kira-kira apa sih yang menjadi treatment bagi rekan-rekan yang menghadapi kesulitan depresi atau stres? Kalau yang aku baru pelajarin itu sih ada yang namanya juga SSRI. Jadi dia lebih ngatur hormonnya gitu. Depresi itu kan gak cuman dari apa sih kayak perasaan kita gitu, bisa juga dari hormon atau kayak kesalahan pada otak gitu loh. Jadi gak cuman jadi bukan mental gitu, bisa Iya. ada sesuatu fisik yang salah juga gitu. Betul. Nggak hanya faktor eksternal ya, tapi dari Iya. internal juga ya. Oh, I see. Soalnya saya kebayangnya tuh kalau ke psikolog tuh berarti ada orang yang duduk di kursi sambil megang buku gitu. Ya, jadi kamu Tapi sekarang ada... psikolog sama psikiater itu beda. Iya. Oh, I betul. see. Oke.
sedikit background seperti itu ya buat teman-teman sana yang masih atau mungkin memikirkan mau mempelajari mengenai psikologi gitu kan, apa sih psikologi, psikiater, konselor seperti itu. Nah memang kita jalur dasarnya sama sih, kita akan mengambil psikologi, cuman ketika kita mau menjadi psikiater itu kita sudah masuk menjadi anak kedokteran dan dia memiliki license untuk kemudian memberikan obat. Apakah setiap orang yang mengalami stres atau depresi itu selalu dipicu oleh lingkungan dari luar yang membuat dia seperti itu sehingga ya mungkin membuat hormonnya bereaksi sehingga depresi atau stres gitu? Dua-duanya sih. Jadi di psikologi itu ada yang namanya nature sama nurture. Jadi bisa juga dari genetiknya sendiri dia lebih gampang depresi. Cuman tetap ada stress level yang bisa memicunya gitu. Jadi mungkin kalau misalnya gennya itu gampang depresi, jadi dia kena stres dikit dia bisa langsung depresi gitu. Aku mau nanya nih sebenarnya lebih tentang obat nih ya. Bagaimana sebenarnya obat-obatan itu bisa mengefek kepada seseorang yang mungkin udah clinically depressed. Terus sebenarnya bisa nggak sih orang-orang yang udah clinically diagnosed itu bisa melewati fase depresi atau in a sense mungkin sembuh? I'm pretty sure depression nggak bisa sembuh ya, atau gimana? Itu bisa nggak tanpa obat-obatan tertentu gitu? Baik lagi kita harus tahu dulu derajat keparahannya gitu ya, kalau bisa dibilang itu sudah sampai di mana. Ketika gejala-gejala tersebut masih bisa ditangani sebelum obat seperti itu, tentunya ada treatment-treatment, terapi-terapinya yang dapat membantu seperti itu. Tapi kalau memang sudah ditemukan ada chemical imbalance ataupun hormonal imbalance, sesuatu yang kita nggak bisa fix secara dengan duduk gitu ya dan berbincang-bincang, nah itu sudah butuh bantuan obat untuk kemudian menetralisir atau menstabilisir seperti itu ya. Tapi seberapa kuat ya obat yang dikonsumsi itu dengan akhirnya dia bisa menghadapi setiap tantangan atau tekanan dari luar gitu? Ya maksudnya apakah obat itu benar-benar bisa membantu dia Iya. sebagai pribadi gitu kan, maksudnya kalau Uh-uh. enggak kan nanti akhirnya akan muncul lagi, Iya, muncul lagi dan harus akhirnya- konsumsi obat lagi, Iya, muncul iya, lagi ada. harus, jadi tergantung obat terus gitu. Biasanya sih masalahnya itu kalau misalnya orang yang udah ambil obat itu habis beberapa lama dia ambil obat dia ngerasanya baik-baik aja, terus dia kayak lepas obat jadi relapse gitu. Ketergantungan ya. Iya. Jadi sebenarnya bagaimana kita bisa tahu kalau kita harus pergi ke dokter atau ke psikiater to see the level of our depression, atau bagaimana juga aku cukup yakin banyak dari anak-anak muda atau bahkan yang udah nggak muda lagi tuh mengalami withdrawal dari masyarakat, di mana kayak yang ke psikiater atau ke dokter tuh cuma orang yang on quote tuh gila gitu. Tapi gimana cara kita bisa tahu seberapa kita butuh untuk ke sana, atau emang itu udah waktunya atau belum? Masalah stigma gak sih? Tapi sepertinya sih semakin kesini stigma itu sudah mulai dibobok ya kalau saya lihat ya. Maksudnya kalau zaman dulu, zaman saya masih kecil, belum dulu-dulu banget sih. Ketahuan nih. Sekarang juga masih kecil. Sesuatu yang dihindari gitu kan, kayak jangan gitu. Tapi semakin sekarang dan juga kita dan mungkin Abel juga kan belajar bahwa itu suatu hal yang wajar saja gitu, dan itu sama seperti kita merasa pusing sedikit kita ke dokter. Nah, sampai batas tolak mana kalau misalnya menurut saya pribadi sih sampai batas dimana kita tidak bisa berfungsi sebagai kita yang biasanya, sudah mulai mengganggu. Gimana nih Pak terkait dengan penggunaan obat dalam dunia psikologi? Saya pikir ini juga satu hal yang pasti dengan bijaksana mereka juga kan, pasti bukan sembarangan mereka memberikan preskripsi obat ya. Itu gimana tuh Pak menyikapi hal ini Pak? Ketika kita bicara mengenai manusia, yang membuat manusia itu berbeda dengan batu, ya batu juga kita bisa mempelajari sains daripada gravitasi dan seterusnya. Manusia itu bukan cuma materi, tapi manusia juga komposisi atau natur daripada jiwa dan roh itu juga membentuk manusia. Nah, psikologi mempelajari psyche, mempelajari jiwa daripada manusia, dan ini menjadi suatu hal yang sangat unik sekali karena jiwa itu bukanlah suatu hal yang material. Ada orang yang mengatakan memang bahwa jiwa atau roh itu, mereka tidak percaya jiwa atau roh itu apa. Bahkan yang disebut sebagai aspek imaterial ini mungkin adalah cuma function atau brain activities dan seterusnya. Kita mengatakan dalam Kejadian pasal 2 ayat ke-7 itu bagaimana waktu manusia diciptakan, manusia itu dibentuk daripada debu tanah itu materinya, dan juga akhirnya dihembuskan nafas hidup. Itu ada hembusan nafas, itu ada suatu hal yang tidak ada dimiliki oleh waktu pembentukan daripada binatang-binatang lainnya. Terjadi dua ekstrim, ada yang mengatakan bahwa manusia itu purely cuma semua masalah itu spiritual saja, ada yang mengatakan bahwa semua masalah manusia itu semuanya material saja. Nah, saya rasa sebagai orang Kristen dan kalian yang belajar psikologi, saya menjadi hamba Tuhan juga, tidak boleh terperangkap di dalam dua ekstrim yang semacam demikian.
Kalau mengatakan bahwa manusia itu hanyalah material saja, setiap kali ada problema daripada hidup manusia, depresi kah, lalu kita mengatakan bahwa itu harus diselesaikan oleh mungkin psikologi, psikiatris, dan seterusnya. Atau orang-orang yang mengatakan bahwa semua hanyalah purely daripada spiritual saja, jiwa atau roh, imaterial. Mereka mengatakan bahwa semua problem ini harus diselesaikan oleh konseling di gereja kah, atau apa, kan tidak boleh bicara, ada stigma yang mengatakan tidak boleh obat atau apa, itu dilarang. Saya tidak melihat hal ini harus dikotomi satu atau yang lainnya. Mungkin tidak memakan obat itu bisa memberikan dampak kepada psikinya kita. Saya rasa bisa. Saya percaya bisa. Mengapa? Karena jiwa atau roh kita itu tidak terlepas daripada tubuh kita. Tapi bukan berarti bahwa obat itu satu-satunya jawaban. Ya, bukan berarti bahwa orang pergi kalau ada masalah mengenai mental health itu harus solusinya pergi pada psikiatris, ditreat hanya secara medical saja. Tidak. Itu di mana penggembalaan spiritual pada saat itu? Mengenai obat, apakah boleh seorang anak Tuhan makan obat? Nah, kita harus katakan boleh, tapi harus ada tapinya. Itu tidak boleh terus-menerus. Kita mengharapkan obat bisa semakin lama semakin berkurang. Tadi Kelly bertanya, apakah orang yang depresi itu bisa disembuhkan? Saya percaya bisa. Tidak ada satupun dalam hidup dunia ini yang terjadi hidup kita yang tidak bisa dirubahkan. Semua adalah karena fakta keberdosaan manusia di dalam dosa, iya, tapi ada fakta redemption yang sudah dimulai oleh Kristus. Kita harus percaya itu mungkin bisa merubah hidup daripada manusia. Maka daripada ini, saya mengharapkan kalian semua yang belajar psikologi, ketika melihat manusia, itu melihat dengan cara pandang Alkitab, firman Tuhan. Alkitab mengatakan bahwa manusia sudah jatuh dalam dosa. Itu ditolak oleh dunia. Kalau itu ditolak, maka kita akan memiliki suatu benturan atau kesulitan. Kalau demikian, apa yang dianggap sebagai suatu hal yang normal atau ideal daripada manusia? Standarnya apa? Misalnya tadi, Abel bilang mengenai chemical imbalance. Itu chemical imbalance itu standarnya apa ya, Abel ya? Lemparnya ke Cikesha aja dong. Lu kamu yang ngomong kok tadi. Bisa PET scan nggak sih kalau nggak salah? Iya, tapi apa yang membuat itu akhirnya kita, misalnya cancer. Ada sel-sel cancer yang tumbuh, lalu kita PET scan, kita lihat cancer. Itu apa yang mengatakan bahwa ini ada problem? Apa yang membuat akhirnya sel-sel cancer itu dianggap problem? Karena dia mematikan sel-sel yang lain. Iya. Atau karena mungkin saya bilang secara statistik lah, karena biasanya science deal with statistik juga, psikologi juga demikian. Mungkin 99,99% sel-sel tersebut tidak ada dalam tubuh orang yang lainnya, 99,99% yang lainnya, cuma ada di sini. Waktu Abel tadi bilang chemical imbalance, yaitu kamu pasti akan menggunakan standar bahwa oke, ini imbalance karena yang 99, berapa persen tidak ada yang semacam demikian, gitu kan ya. Jadi akhirnya ini yang exceptional dianggap sebagai suatu problem, gitu kan ya kan. Kalau gitu kita bisa tanya, kalau gitu Einstein dengan IQ 200 sekian, itu kenapa dia dianggap aneh ya? Karena rata-rata orang yang lainnya mungkin IQ 100, 120, dia outlier sendiri gitu ya. IQ-nya tinggi sekali, kenapa nggak dianggap ya udah itu orang gila. Karena efeknya berbeda nggak sih Pak? Efek cara IQ tinggi itu berfungsi dengan sel-sel lain yang mati berfungsi terhadap seseorang pribadi, itu efeknya beda dan Iya. sirkumstansinya juga different kan? Orang yang misalnya cancer memang mungkin beda lah kita, karena cancer itu sel yang jahat, so kita bisa lihat lah itu. Tapi orang yang misalnya merasakan bahwa saya mau bunuh diri pada hari ini, mengapa itu dianggap sebagai suatu hal yang jahat? Saya mengatakan orang dunia ya. Orang kalau memiliki pandangan materialisme bahwa dunia ini hanyalah materi, naturalisme bahwa ada satu hal yang supranatural, cuma semua segala sesuatu adalah yang natural. Apa salah dengan mengakhiri hidup pada saat ini? Orang-orang yang sudah mungkin mengalami sakit-sakitan, merasa hidup sudah tidak berguna, apa salah kalau dia dengan worldview materialisme, naturalisme mengatakan bahwa saya mau mengakhiri hidup saya mau berhenti pada saat ini, eutanasia, tolong bantu saya dalam mengakhiri hidup saya, apa salahnya? Mengapa orang yang mau bunuh diri dianggap sebagai suatu problem dalam psikologi dunia? Ya itu tadi saya kepikiran pertanyaan itu Pak. Maksudnya kalau kita berharap memberikan relief ke orang gitu ya. Waktu kita merawat, men-treat mereka. Jika orang punya kecenderungan lesbian atau gay misalnya, maka mungkin psikologi dunia akan bilang ya sudah itu kecenderungan yang kita mesti terima gitu kan. Lalu sekarang kalau orang punya kecenderungan untuk ingin bunuh diri karena dia rasa dunia menyiksa dia, menghimpit dia, membuat dia sulit untuk bernafas dan satu-satunya relief dia adalah dengan kematian. Lalu kenapa kita mesti jadi orang jahat yang prevent dia untuk mengambil relief itu gitu ya, itu kematian gitu. Saya tertarik sekali dengan hal ini, gimana kita ngelihat
1976 di American Psychological Association itu mulai meredefinisi bahwa yang tadinya namanya homoseksual itu dianggap sebagai suatu mental health issue, tapi sekarang dianggap sebagai suatu hal yang natural. Mengapa? Karena dunia binatang pun juga melakukan hal yang sama. Homoseksualitas ada dalam dunia binatang, dan kalau manusia itu hanyalah satu bagian daripada binatang. So, what's wrong? Binatang tidak memikirkan mengenai dosa, mengenai moral, isu etika, dan seterusnya. Mereka melakukan hubungan homoseksual juga. Lalu mengapa manusia harus memikirkan hal-hal yang lain? Manusia juga cuma animal, being an animal, rational animal, tapi tetap an animal. Mengapa itu menjadi suatu hal yang problematik? Jadi, psikologi dunia pun akhirnya mengatakan bahwa homoseksual itu tendensi semacam dia itu bukan lagi masalah keberdosaan, masalah moral, tidak. Itu sekarang sudah natural. What's wrong dengan orang yang mau melakukan hal tersebut? Sekarang what's wrong dengan orang yang merasa bahwa hidupnya harus berhenti? Apa hak psikologi dunia untuk mengatakan sesuatu dalam hal ini dan untuk akhirnya bisa merubah mereka? Oh jangan lakukan ini, hidup itu berarti. Itu mengapa harus ada ini? Ya, saya rasa ini tidak bisa dijawab oleh psikologi dunia. Jadi saya bersyukur baik Abel maupun Keisha bukan belajar secular psychology, tapi belajar juga Christian psychology. Jadi saya menekan suatu hal, yaitu Bible, prinsip Alkitab dalam menganalisa manusia. Lalu mengatakan bahwa memang manusia ini adalah manusia yang berdosa. Lalu ideal daripada manusia adalah Kristus yang adalah head, kepala daripada the new creation. Itu kita bisa tawarkan, kita bisa melakukan lebih. Tapi sayangnya kalau kita lihat data, kalau kita kembali kepada data, banyak orang Kristen yang bergumul dalam hal ini. Kita bisa melakukan lebih, tapi banyak daripada mereka yang bergumul. Berarti apa? Kita belum melakukan banyak. Berarti kita bisa bilang bahwa psikolog sejati itu adalah psikolog yang kekristenan ya, karena memang mereka yang paling mengerti nilai manusia gitu ya, berdasarkan Alkitab gitu, firman Tuhan gitu. Maksudnya karena psikolog Kristen itu punya, mungkin kita bisa bilang sudut pandang atau worldview yang lebih Value system. tepat ya value system yang lebih tepat mengenai siapa manusia, mengenai apa itu manusia dan sebagainya. Mungkin itu kali ya, psikologi kalau terlepas dari kekristenan itu mungkin malah jadi problem akhirnya. Kita sebagai yang sudah berprofesi gitu, baik sebagai Christian counselor ataupun Christian psychologist, saya sih bisa katakan ya bahwa kita tuh mempunyai satu fondasi yang kebenaran sejati seperti itu. Terkait dengan pembahasan ini, maka saya mau balik ke pertanyaan satu hal yang penting ini. Lalu masalahnya dengan kematian itu apa? Kenapa kalau orang itu ingin mati, maka kita harus prevent dia, mencoba untuk mengatakan bahwa kamu jangan mati. Sementara misalnya kalau saya mulai dari Alkitab Filipi 1 ayat 21 misalnya, di situ kan mengatakan bagi saya hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Saya melihatnya bahwa memang kekristenan tidak pernah takut akan kematian ya, karena ada suatu jaminan bahwa ada kehidupan kekal setelah kematian, dan kekristenan menjelaskan bahwa kematian itu bukan sesuatu yang menakutkan lagi gitu, bukan sesuatu yang perlu dihindari gitu. Dan kalau memang itu sudah waktunya kita akan menghadapi itu, ya kita akan menghadapi itu dengan satu keberanian gitu. Nah, tetapi kan kalau Paulus itu bilang ya hidup adalah Kristus gitu, dan bagaimana ya dia juga selama Tuhan masih memberikan kita waktu di dalam dunia ini ya kita hiduplah untuk memuliakan nama Kristus seperti itu. Cuman kan gini, maksudnya kita sebagai orang Kristen itu punya ada jaminan masuk surga gitu kan ya. Hidup di dunia ini rasanya gak surga-surga banget gitu. Kita menantikan surga yang akan datang, dan kalau bisa dipercepat mungkin, maksudnya kalau rasa hidup ini sangat menekan gitu ya, kalau bisa dipercepat ya saya ingin lebih cepat aja gitu. Saya pikir orang-orang Kristen pasti akan punya pandangan yang seperti ini juga gitu. Ini bukan satu pandangan yang agak asing sepertinya. Ya kalau Tuhan yang kasih kita hidup, Tuhan yang bisa ambil, jangan kita ambil sendiri, main ambil sendiri. Misalnya Tuhan belum ambil nyawa kita, ya artinya kita masih ada something to do in this world. Masih ada tugas Tuhan, masih ada kehendak Tuhan yang belum kita selesain. Coba kita buka ya Filipi pasal yang pertama ya. Ini kita juga harus lihat konteks lebarnya apa. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Itu memang benar, ayat itu mengatakan hidup adalah Kristus, tapi mati adalah suatu keuntungan. Ini tidak pernah dikatakan oleh orang-orang lain yang mati itu suatu keuntungan, lebih baik mati. Dan kalau kita perhatikan, memang itu maksud dari Paulus 22, tetapi jika aku harus hidup dalam dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi mana yang harus kupilih antara hidup dalam dunia atau mati? Aku tidak tahu, Paulus katakan tidak tahu mana yang harus dipilih. 23, aku didesak daripada dua pihak, aku ingin pergi dan diam bersama-sama dengan Kristus. Ini suatu jaminan keselamatan bagi anak Tuhan. Itu kalau dia sudah mati, dia mendapatkan dunia yang baru, dia bersama dengan Kristus. Siapa yang tidak mau? Paulus mau, daripada hidup menderita, dia mau bersama dengan Kristus. Aku didesak daripada dua pihak, aku ingin pergi dan diam bersama-sama dengan Kristus. Itu memang jauh lebih baik, dia katakan. 24, tetapi lebih perlu untuk tinggal di dunia karena kamu.
Itu Paulus katakan 25, dalam keyakinan ini tahulah aku akan tinggal dan akan bersama-sama lagi dengan kamu sekalian supaya kamu makin maju dan bersukacita dalam iman, sehingga kemegahanmu dalam Kristus Yesus makin bertambah karena apabila aku kembali kepada kamu. Perhatikan di sini, ini pilihannya bukan cuma dua ya. Aku mau tinggal di sini atau mau bersama dengan Kristus. Pasti pengen bersama dengan Kristus. Ya, tapi masalahnya adalah ketika kita tinggal di sini, itu Paulus katakan itu adalah Kristus. Kalau harus hidup pun itu adalah karena Kristus. Dan bukan cuma Kristus yang kita hidup sendiri dengan Kristus, enggak. Tapi hidup di dalam satu gunanya adalah keberadaanku adalah untuk anak Tuhan yang lain. Paulus katakan ayat 24, tetapi lebih perlu untuk tinggal di dunia karena kamu. Karena orang anak Tuhan yang lain ya saya tinggal dalam dunia ini. Jadi pilihannya adalah tinggal dalam dunia ini untuk diri kita sendiri, tinggal dunia ini adalah untuk orang lain, atau mati bersama Kristus. Jawabannya adalah tinggal di dunia ini karena komunitas Tuhan yang lain. Ini ya, pengertian hidup adalah Kristus, lalu juga ada satu hati yang betul-betul memperhatikan kenapa saya ada di sini ya, demi komunitas umat Tuhan juga. Pengharapannya apa ya waktu kita mau bicara hidup yang sedemikian gitu, karena ini pasti bukan hidup yang mudah. Kita perlu melihat bahwa di dalam kehidupan di dalam dunia ini juga sebenarnya ada banyak pengharapan gitu. Apalagi kita sebagai seorang Kristen gitu ya. Ada satu pengharapan yang sejati di dalam Kristus gitu. Di dalam 1 Korintus 10 ayat 13 ya, saya akan bacakan untuk kita semua. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar, sehingga kamu dapat menanggungnya. Nah, ini menurut saya sebuah penghiburan sekali ketika kita menjalani kehidupan mungkin penuh dengan pencobaan, begitu banyak hal yang menekan kita gitu. Ini satu ayat yang sangat menghibur bahwa ya pencobaan-pencobaan yang kita alami itu ya tidak melebihi kemampuan kita, dan kita ada satu jaminan kita bisa melewati hal itu. Seperti itu. Sebenarnya saat kita tahu atau kita sebagai pribadi tahu bahwa ada a greater power, dalam hal ini Tuhan yang ada bersama kita, itu sendiri udah menjadi suatu movement bahwa aku tuh nggak sendirian. Karena misalnya manusia itu kan very superficial ya, bisa baik tiba-tiba terus bisa jahat tiba-tiba, terus kadang kita sebagai pribadi bisa merasakan kekosongan. Cuma dengan punya Allah dan mengetahui keberadaan Allah dan tahu siapa Allah, Yesus Kristus itu sendiri sebenarnya udah give us a big hug gitu loh, atau big understanding to our heart juga sebenarnya. Saya juga pikir ini tema Paskah gitu. Saya pikir kita sama-sama perlu gumulkan mengenai satu hal ini, yaitu yang dinyatakan dalam 1 Korintus 15 mengenai kebangkitan Kristus, kebangkitan kita. Dan yang unik adalah 1 Korintus 15 ditutup dengan pernyataan, saya bacakan 1 Korintus 15 ayat 57 sampai 58 gitu ya. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Jerih payah tidak sia-sia ini berkaitan erat dengan yang namanya kebangkitan. Ini bukannya jadi satu hal yang sangat menguatkan kita ya. Waktu kita renungkan mengenai kenapa saya berjerih lelah, karena kita udah menang di dalam Kristus. Kenapa saya berjerih lelah? Karena ada kebangkitan. Menurut teman-teman, ini tema yang asingkah atau ini sebenarnya tema yang sangat personal dalam hidup kita gitu? Suatu hal yang sangat personal ya, bahkan ini kan sangat berkaitan dengan ketika kita kemudian menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat kita percaya akan kematian dan juga kebangkitan, itu menjadi suatu drive gitu di dalam diri kita ketika kita kemudian sudah percaya dan kita menghidupi Alkitab itu dan juga kematian dan juga kebangkitan Kristus. Kita seharusnya menjadi manusia yang berubah seperti itu. Dan ini justru menjadi suatu pijakan bagi kita dalam menjalani kehidupan kita sehari-hari, bahkan di masa-masa yang bisa dibilang sulit seperti itu. Ya, saya juga melihatnya di dalam satu pengharapan di dalam Yesus itu, ketika Yesus juga menjadi manusia gitu ya. Jadi dia itu bukan cuma Allah, tapi dia juga adalah manusia yang ikut merasakan apa yang kita rasakan, pergumulan-pergumulan gitu ya. Bahkan ia bukan memilih hidup yang enak di dalam dunia, tapi juga hidup yang penuh dengan pergumulan. Seperti saya baca di dalam Ibrani 4 ayat 15 itu, ini sebuah penghiburan sendiri bagi saya juga gitu. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya ia tidak berdosa gitu. Jadi Kristus itu bukan cuma sekedar Allah yang jauh gitu, tapi dia juga Allah yang mau menjadi manusia yang ikut merasakan apa yang kita rasakan gitu. Dan ia menang gitu menghadapi pergumulan-pergumulan itu.
Bahkan saya boleh terusin, yaitu di ayat 16-nya dibilang, sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian, menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Oh, ini kan sangat-sangat menghibur ya. Maksudnya sangat-sangat memberi kekuatan bahwa marilah kita datang dengan keberanian karena apa? Karena Kristus gitu. Tuhan, apa ini kurang memberikan kekuatan ya? Maksudnya apa ini kurang memberikan tenaga? Apa ini kurang memberikan pengharapan dalam hidup kita sebagai orang Kristen waktu lihat hal-hal seperti ini gitu. Bahkan kalau kita lihat dalam Ibrani, kita terusin sedikit lagi, Ibrani pasal 5 ayat yang ke-7 ya. Ibrani pasal 5 ayat ke-7 itu dikatakan dalam hidupnya sebagai manusia, memang dia 100% Allah dan 100% manusia. Dalam hidupnya sebagai manusia, dia telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada Dia yang sanggup menyelamatkannya dari maut. Dan karena kesalehannya, ia telah didengarkan. Jadi, bahkan Kristus dalam dunia ini bukan cuma sebagai seseorang yang cuma lewat gitu saja. Enggak, dia dalam dunia itu sebagai manusia, ya itu mempersembahkan doa permohonan dengan ratap tangis dan keluhan. Kita dalam hidup kita, teman-teman kita yang sedang bergumul, mungkin juga kita semua yang sedang bergumul di dalam suatu kesulitan pergumulan hidup dalam dunia ini, kita ada ratap tangis, kita juga ada keluhan-keluhan. Tapi jangan lupa bahwa imam besar kita, Tuhan Yesus Kristus, dia juga merasakan apa yang kita rasakan. Dia juga pernah berdoa dengan ratap tangis dan keluhan. Dia juga dicoba dengan segala cobaan yang kita juga alami. Dia mengenal kelemahan kita. Bedanya dia adalah seorang yang terus bergantung kepada Tuhan. Itu 100% dia terus bergantung kepada Tuhan. Adam yang kedua demikian perfect. Adam yang pertama tidak mau bergantung kepada Tuhan. Adam yang kedua bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Dan itu kita harus bisa belajar pada apa yang diharapkan oleh Tuhan Yesus Kristus, itu pertolongan daripada Tuhan, topangan daripada Tuhan. Dia tahu bahwa Allah Bapa itu mendengarkan dia. Kita juga bisa memiliki suatu pengharapan seperti demikian. Mungkin masalah yang kita sering lihat sekarang itu disconnect antara apa yang kita tahu sama apa yang kita jalani sehari-hari. Kayak kita tahu kalau Tuhan itu mati dan bangkit, kita tahu Tuhan juga pernah jadi manusia dan merasakan apa yang kita rasakan, tapi kita tetap ngerasa sendirian atau tetap pengen bunuh diri dan seterusnya gitu. Kayak gak nyambung apa yang kita tahu. Waktu kita membuat survei ini, dan sangat menarik sekali lagi, ada sekitar 104 orang di antara 218 orang yang mengisi survei orang-orang Kristen. 104 yang mengatakan diri pernah atau mungkin atau sedang mengalami depresi. Itu nanti ada sekitar 54% di antara 104 orang tersebut. Itu yang pernah mengatakan pernah atau sedang, pernah memikirkan mengenai mengakhiri hidup, bunuh diri. Suatu jumlah yang sangat besar. Tapi di antara mereka yang menjawab, bahkan di antara mereka yang mengatakan bahwa mereka pernah memikirkan mengenai bunuh diri, mengenai apakah engkau percaya bahwa Kristus bangkit, majority menjawab iya. Bahkan majority menjawab bahwa mereka percaya bahwa Kristus bangkit itu adalah suatu fakta sejarah, literal terjadi. Kalau ditanya daripada mereka, apakah mereka percaya kalau hari ini mereka mati masuk ke surga, sebagian besar mengatakan iya, percaya masuk ke surga, bukan karena perbuatanku, tapi karena perbuatan Kristus. Mereka percaya mengenai hal itu. And yet masih memikirkan mengenai bunuh diri, masih memikirkan atau mengalami depresi. Nah, ini yang mungkin Abel katakan tadi, semakin ada satu disconnect ya antara apa yang mereka percaya dan akhirnya mereka tidak menghidupi apa yang mereka percaya. Kalau kita lihat dalam survei tersebut, saya pelajari survei tersebut, itu kalau di antara mereka yang mengalami depresi atau yang mau bunuh diri, ditanya, apakah engkau percaya Alkitab adalah 100% firman Tuhan? Mereka percaya. Apakah engkau percaya bahwa Yesus Kristus lahir dari anak darah Maria? Percaya. Apakah engkau percaya secara literal bahwa Yesus Kristus itu bangkit dari antara orang mati? Mereka percaya. Apakah engkau percaya bahwa kematian dan kebangkitan Kristus itu adalah untuk menghapus dosa? Mereka percaya. Sebagian besar mengatakan demikian. And yet, depresi. And yet, mereka mau mengakhiri hidup. Ada orang-orang semacam demikian. Nah, saya tidak tahu apakah saudara pernah mengalami semacam disconnect, mungkin mengalami atau kenal ya dengan orang semacam demikian. Saya pikir ini bukan satu hal yang asing untuk saya sendiri gitu, mengenai adanya disconnect antara pengertian yang kita imani lalu kehidupan sehari-hari gitu. Karena saya juga pernah mengalami itu waktu SMA. Maksudnya udah lama sih, tapi sangat berkesan sampai sekarang gitu. Ada satu periode di mana saya rasa saya punya semuanya gitu, saya hidup baik-baik semua oke lah, nggak ada masalah sama sekali, aktif pelayanan di gereja, sekolah oke dan seterusnya. Lalu tiba-tiba entah kenapa ada satu titik di masa itu, di mana saya akhirnya sadar bahwa sebenarnya saya nggak punya apa-apa gitu.
Bahwa yang saya pikir saya tuh ada komunitas di gereja, ternyata karena satu dan lain hal akhirnya komunitas itu seperti runtuh gitu loh. Saya pikir saya punya komunitas di sekolah, tapi ternyata nilai sekolah saya pun prestasinya udah hancur-hancuran dan sebagainya, lalu relasi dengan orang tua, dengan teman dan sebagainya. Dan akhirnya di masa-masa itu gitu, rasanya hidup itu udah nggak ada artinya. Iya sih, khotbah bilang Tuhan mengasihi kamu gitu. Tapi lalu kemudian pikiran dalam kepala saya mengatakan enggak, Tuhan mengasihi dia gitu. Tuhan mengasihi orang itu, tapi Tuhan nggak mengasihi kamu gitu. Karena kalau Tuhan mengasihi kamu, kenapa mesti mengalami semua hal yang menyakitkan ini? Kenapa Tuhan kalau mau buat saya merasa kehilangan, kenapa nggak buat kehilangannya sedikit-sedikit? Kenapa langsung buat tiba-tiba langsung merasa nothing, nggak ada apa-apa lagi gitu? Kenapa harus seperti itu? Nah, akhirnya saya sangat bergumul dengan hal itu gitu, sangat sulit. Saya pikir itu sangat realistis sekali sih dalam kehidupan Kristen itu, baik remaja maupun pemuda gitu. Thank you untuk sharing. Ada lagi yang lain mau menceritakan diri atau teman? Saya ada teman. Jadi dia itu adalah seseorang yang like diagnosed mental illness. Ada waktu di mana dia bisa splitting dan pada momen itu dia bisa merasa benar-benar on top of the world where nothing else matters gitu. Dan ini kan sesuatu yang memang berhubungan dengan chemical imbalance juga yang ada di otaknya kan. Akhirnya kebetulan sekali ketika dia hendak melakukan itu, ibunya tuh lihat, jadi it's very chaotic lah pokoknya. This person ends up nggak ngelakuin itu. Apakah Tuhan bisa memaafkan? Atau misalkan bagaimana situasi ini ketika memang orang itu kan splitting, dia lagi nggak sadar terhadap dirinya sendiri gitu, nggak sadar dengan kondisinya. Dan hal-hal kayak gini terjadi gitu. Oke, ini ada beberapa pertanyaan yang mengenai, tadi Kelly bicara mengenai chemical imbalance. Oke, chemical imbalance is one, tapi kita tidak menganalisa segala problem daripada satu segi saja, yaitu chemical imbalance. Manusia juga ada psyche, ada spiritual wellness yang perlu juga diperhatikan. Firman Tuhan tuh saya rasa bisa address juga problem-problem hal demikian. Kita tidak mengatakan kalau ada split personality disorder itu solely hanya karena materi saja. Anda, saya tidak percaya cuma hanya ekstrem satu atau ekstrem yang lainnya. Ya. Maka di sini saya percaya orang itu perlu ada mendengarkan firman Tuhan, bukan cuma mendengarkan saja, tapi perlu ada firman Tuhan dipupuk ya. Cara memupuk itu bisa banyak. Dirinya perlu bergumul dengan firman Tuhan, perlu ada komunitas yang sama-sama memperhatikan dan memupuk firman Tuhan tersebut. Orang tumbuhan itu perlu dikasih air ya, bukan tumbuh sendiri, itu harus ada orang lain juga kasih air. Nah, itu bisa biar bertumbuh, kasih pupuk. Itu bukan masalah cuma kita menghadapi problemnya dengan diri sendiri. Pergumulan dengan firman Tuhan bukan masalah pergumulan saya yang bergumul dengan firman Tuhan, tapi mari kita bergumul bersama dengan firman Tuhan. Kalau misalnya terjadi, ini ditanya sama Kelly, kalau orang sudah akhirnya bunuh diri, ini pertanyaan yang lain lagi, itu mengenai orang kalau bunuh diri, itu apakah otomatis dia akan dihakimi Tuhan, masuk surga atau masuk neraka? Itu sekali jadi pertanyaan ya. Kalau ada orang yang bunuh diri, apakah dia adalah orang yang diselamatkan atau tidak? Ada orang yang mengatakan bahwa orang yang bunuh diri itu pasti sudah di luar daripada pengharapan. Orang yang bunuh diri itu sudah pasti adalah, itu menyatakan bahwa dia adalah orang yang di luar daripada keselamatan. Tidak mungkin orang Kristen, apalagi pakai mungkin 1 Korintus pasal 13 yang tadi dikutip sama Andre, bahwa Tuhan itu pasti memberikan jalan keluar daripada segala permasalahan hidup dan seterusnya. Tidak mungkin orang semacam demikian kan merasa bahwa dirinya tidak ada jalan keluar, lalu akhirnya mengakhiri hidup. Ada orang yang mengatakan, kita tidak boleh mengatakan hal ini, sudah pasti ini, tidak pasti itu harus masuk neraka dan seterusnya. Saya mengatakan dalam posisi yang mengatakan tidak pasti. Kita kalau mengatakan bahwa orang bunuh diri pasti masuk neraka, orang yang kalau ada masalah tidak bunuh diri itu baru adalah anak Tuhan, itu akhirnya tanpa sadar kita sudah mengatakan bahwa keselamatan itu adalah karena usaha manusia. Tidak lagi ada grace di dalam diri orang tersebut. Kita harus terima satu fakta bahwa ada titik-titik kelemahan sampai sedemikian parah sehingga orang itu sudah overwhelmed. Memang firman Tuhan mengatakan Tuhan memberikan jalan keluar, Tuhan akan memberikan jalan keluar. Tapi mungkin ada, kita tidak pernah tahu orang yang depresi itu mengalami kesulitan kayak apa, kita mungkin tidak pernah tahu. Ya mungkin mereka yang mengalami depresi yang mungkin bisa tahu mengenai hal ini, tapi kita yang nggak pernah, kita tidak pernah menjadi satu orang yang bisa cuma kasih tahu itu, ya itu terlalu gampang. Kasih 1 Korintus pasal 13, kamu percaya ke ayat itu, kalau enggak ya kamu tidak bisa kayak demikian menurut saya. Nah, orang-orang yang demikian saya percaya ada belas kasihan Tuhan yang melampaui dia punya struggle. Ada belas kasihan Tuhan yang melampaui kesulitan hidup mereka, kedangkalan hidup daripada spiritual, itu ada belas kasihan Tuhan. Itu bukan karena apa yang saya lakukan, apa yang saya bisa pertahankan. Nah, saya tidak bicara banyak mengenai hal ini, tapi kita mungkin dalam suatu waktu yang lain kita bisa bicara mengenai bunuh diri dan juga keselamatan dan seterusnya. Saya pernah
menjawab. Ntar mungkin di bawah bisa dilihat link, itu ada Tota Scriptura juga pernah memberikan question and answer berkenaan dengan topik ini, itu bisa dilihat lebih panjang di sana. Mari kembali kepada kita dari Kelly, kita daripada Denny juga ya. Fakta menunjukkan ternyata di antara kita ada yang kita kenal atau bahkan kita sendiri ada anak Tuhan yang bergumul bahkan memiliki depresi, bahkan to the point of mau bunuh diri dan seterusnya. Itu di antara kita pun kita kenal ada orang yang semacam demikian, bahkan diri kita sendiri. Mengapa firman Tuhan kita dengarkan dan ini tidak kita hidupi? Abel tadi bicara mengenai disconnect. Saya khawatirnya banyak anak Tuhan yang memiliki disconnect semacam demikian di dalam hidup. Kalau diuji, kognitifnya luar biasa. Pengetahuan doktrinnya itu bisa sempurna. Alkitab 100% adalah firman Tuhan. Dia tahu ini, dia tahu itu, teologi yang sangat ortodoks. And yet, dalam hidupnya pernah depresi, pernah mau bunuh diri. Saya tidak di sini untuk menghakimi mereka. Tidak, itu bukan itu. Saya lagi bertanya satu hal. Apakah gereja tahu mengenai hal ini? Apakah pembimbing remajanya tahu mengenai pergumulan ini? Apakah orang tua di rumahnya tahu mengenai pergumulan daripada anak-anaknya? Ini menjadi suatu teguran, bukan untuk mereka, tapi untuk kami, kita semua yang melayani pada saat ini. Apakah kita tahu? Apakah kita tahu pergumulan daripada pemuda remaja kita? Kalau kita tidak pernah tahu, kita bisa giat melayani, tapi tidak pernah melayani. Kita sebagai pembimbing remaja, mungkin youth pastor, youth ministry, dan seterusnya, kita bisa giat melayani, tapi belum melayani dengan baik. Kita harus hati-hati dalam hal ini. Saya boleh tanya enggak ya ke Isia, apakah setelah tahu dia bunuh diri, kita tahu dia ada problema hidup enggak? Iya, ada problema hidup. Tahu enggak teman-teman yang problema hidupnya apa? Apa dia memang selama ini struggle dengan problema hidupnya sangat berat sekali? Sepertinya inner circle-nya itu udah ada clue-nya gitu, kayak oh dia lagi struggling with something walaupun dia tidak disclose secara pernah penuh, cerita ya? Oke, tapi menunjukkan gitu. Kenapa ya orang bisa bunuh diri? Apakah mereka cuma satu alasan karena mereka tidak merasa ada pengharapan lagi, ada perubahan hidup dia, atau mungkin karena merasa lonely, ada loneliness, gak ada orang yang bisa mengerti dia dan seterusnya. Correct me if I'm wrong ya, kita pernah juga melihat suatu data di mana laki-laki dan perempuan yang bunuh diri, kalau nggak salah laki-laki itu bisa 2-3 kali lipat lebih besar daripada perempuan. Nah bagi saya ini sangat menarik sekali. Mengapa? Karena bukankah laki-laki yang dikatakan secara emosi lebih strong, perempuan yang lebih weak? Biasanya kan ada karikatur yang seperti demikian. Dan dia ternyata laki-laki yang lebih banyak bunuh diri daripada perempuan. What's going on? Kita bisa tanya, seberapa besar fungsi komunitas di dalam hidup mereka? Saya percaya perempuan lebih sedikit bunuh diri, bukan karena mereka tidak berani bunuh diri, bukan. Tapi karena mereka lebih ada komunitas. Seorang ibu di rumah punya anak. Laki-laki itu biasanya lebih tersendiri. Ini bisa diselidiki benar atau tidak. Ini suatu biasanya cuma general observation ya. Nah, kalau demikian maka fungsi komunitas itu bisa sangat membantu sekali. Orang yang bunuh diri kemungkinan bukan cuma karena kehilangan pengharapan, tapi merasa lonely, lalu merasa kehilangan pengharapan dan lalu tidak ada orang yang bisa menolong dia dan seterusnya. Nah, sangat sayang sekali biasanya kalau kita melihat orang yang bunuh diri, apalagi kalau sudah kita kenal, kita baru tahu, oh ternyata selama ini problemnya banyak. Lebih daripada mungkin yang dia pernah ceritakan. Kita tidak pernah bayangkan bahwa apa yang dia sharingkan kepada kita itu bisa membuat dia merebut hidup dia sendiri. Itu kita tidak pernah mungkin bayangkan. Mungkin Keisha juga bisa membayangkan hal tersebut, tapi terjadi hal tersebut. Ketika kita membuat survei, kita sengaja menanyakan kepada semua orang yang mengalami depresi ini ya. Jadi ada 104 di antara 214 orang yang mengatakan bahwa mereka mungkin atau sudah mengalami depresi. Seberapa penting seharusnya komunitas gereja di dalam membantu menyelesaikan problem depresi mereka. Jadi ini ekspektasi mereka, ya seberapa penting, mereka harapkan seberapa penting sih komunitas gereja tersebut. Ini angka 1 sampai 10, 1 itu sangat tidak ada dampaknya, sangat tidak ada faedahnya sama sekali, 10 itu sangat penting sekali. Maka dalam pertanyaan-pertanyaan mengenai ekspektasi seberapa penting seharusnya komunitas gereja, orang-orang Kristen yang mengalami depresi ini itu mengatakan pada akhirnya itu kalau kita rata-rata itu 7,6. Jadi sangat tinggi pengharapan mereka. Mengenai komunitas gereja itu bisa membantu menyelesaikan problem mereka. Mereka ada perasaan penting komunitas ini.
Tapi dalam pertanyaan kedua, pada kenyataannya, ya, seberapa besar peran komunitas gereja dalam menyelesaikan problem depresi mereka, maka jawabannya adalah 4,95. Jadi ada suatu gap yang saya rasa cukup besar dari 4,95 sampai 7,62. 5 sampai hampir 8, itu cukup signifikan gap tersebut. Sekali lagi kita harus bertanya, apakah gereja sudah menjalankan fungsinya di dalam memperhatikan jemaatnya? Apakah gereja sudah menjalankan fungsinya di dalam memperhatikan komunitas, khususnya anak-anak remaja dan pemudanya? Disconnect terjadi, menurut saya, karena mereka sedang menjalani hidup sebagai anak Tuhan sendiri. Ini salah satu isu yang paling besar. Kalau kita menjalani hidup sebagai suatu komunitas, kalau kita saling mengenal, kalau kita saling men-sharingkan hidup, saling menguatkan, itu firman Tuhan yang kita dapatkan, kita salurkan kepada orang lain. Apa yang kita dengarkan yang menguatkan diri kita, kita langsung gunakan untuk mengisi atau menguatkan orang yang lain. Disconnect terjadi ketika Denny dikatakan, mungkin Tuhan mengasihi orang itu orang. Terjadi karena tidak ada orang yang mengatakan Tuhan mengasihi kamu, Denny. Tuhan juga mengasihi kamu pada saat ini dalam problema hidupmu. Kamu harus yakin bahwa Tuhan mengasihi kamu. Disconnect terjadi karena kita lonely menurut saya. Karena banyak kita merasa lonely. Orang-orang laki-laki yang lebih akhirnya mengakhiri hidup. Itu bukan karena mereka weak menurut saya, bukan. Tapi karena mereka merasa mungkin ada spirit individualisme, perasaan lonely yang terjadi di hidup mereka, sehingga mereka lebih berani mengakhiri hidup mereka. Mungkin juga banyak yang rasa pergumulan saya ini terlalu absurd untuk di-sharingkan ke teman gereja gitu. So kalau pergumulannya, di gereja biasa tanya pergumulannya apa, ya saya bergumul nyontek, saya bergumul sulit berdoa dan sebagainya gitu. Lalu orang-orang yang bergumul dengan seks bebas, misalnya bergumul dengan narkoba, minum-minuman alkohol dan sebagainya, itu rasa nggak ada tempat dalam pergumulan-pergumulan yang seperti itu gitu. Kalau saya bilang pergumulan saya, semua orang tuh akan lihat saya dengan pandangan heran gitu. Kok ini orang ada di gereja yang kayak gini gitu. Iya kan? Mungkin ada tambahan masalah juga, masih rasa nggak bisa menerima guilt dari melakukan dosa itu kali ya. Betul. Gereja yang orangnya merasa diri kuat, banyak yang lemah di dalamnya. Ya, gereja yang akhirnya cuma memproyeksikan diri, anggota gereja memproyeksikan diri bahwa dia adalah orang yang baik, dia adalah keluarga yang tidak ada masalah, pasti kelemah di dalamnya. Saya kenal ada orang-orang dalam gereja yang akhirnya walaupun hidupnya itu berantakan, keluarganya berantakan, anak-anaknya juga berantakan, tapi di dalam gereja itu selalu menampilkan suatu persona yang berbeda. Bahwa dia ada orang yang tidak pernah menangis, padahal hidup keluarganya tuh, hidup pribadinya banyak tangisan sebenarnya, tapi di gereja senyum, tidak pernah ada tangisan. Mengapa ya? Mengapa hal ini terjadi? Saya mengharapkan Geri Karawaci bukan komunitas orang yang menganggap diri sudah kuat, tapi kalau orang yang tahu bahwa hidupnya itu penuh kekurangan. Saya tidak mengatakan bahwa kita harus mengobrol semua problema hidup kita, tidak. Tapi jangan sampai kita akhirnya mendirikan muka-muka yang berbeda. Antara hidup private kita dan hidup publik kita berbeda. Di rumah dan di gereja itu semuanya berbeda. Ya, akhirnya kita menjadi seseorang yang akhirnya menjalani problema hidup kita yang kita hadapi dalam hidup pribadi kita sendirian. Ya, bagaimana kita akhirnya bisa menerapkan firman Tuhan tanpa ada orang komunitas yang menyirami kita, yang membantu kita, yang juga bersama-sama bertumbuh bersama dengan kita? Nggak mungkin. Nggak mungkin. Nah, kalau kita lihat banyak anak remaja, pemuda itu yang mungkin sedang bergumul itu sendirian, kita perlu menangisi mereka dan mendoakan mereka. Ya, faktor yang kedua yang saya mau ceritakan adalah mengapa sekarang jarang ada orang-orang yang bergumul yang mau berbicara kepada orang-orang dalam gereja. Mungkin remaja berbicara kepada pembina remajanya, atau jemaat bicara kepada hamba Tuhan ya. Mengapa mereka mungkin lebih percaya kepada orang-orang profesional dalam dunia atau orang lain ya ketika mereka mau men-sharingkan pergumulan hidup mereka. Sekitar 150 tahun yang lalu kalau kita melihat hamba Tuhan di dalam gereja itu adalah pemimpin daripada masyarakat. Justru kalau kita lihat pada zaman itu 150-200 tahun yang lalu ketika suatu kota dibangun, tuh gereja itu selalu di dalam center, pusat daripada kota tersebut. Kalau sekarang kita tanya center daripada pusat kota itu apa ya? Center Business District, CBD. Itu financial, bukan lagi gereja. Gereja sudah semakin lama dipojokkan. Itu suatu gambaran yang sangat real di mana akhirnya orang komunitas gereja juga dipojokkan. Posisi hamba Tuhan juga dipojokkan. Tidak ada lagi perasaan bahwa ini suatu hal yang dianggap penting.
Mungkin sains sekarang juga zaman ilmu pengetahuannya sana kan menjadi suatu standar de facto atas epistemologi, atas segala sesuatu. Kalau orang mau belajar pengetahuan, belajar ya harus tahu. Alkitab dikatakan cuma buku moral saja. Ya, kalau kita nggak ngerti rumus Einstein, kita malu. Kita nggak ngerti Alkitab, kita menghakimi Alkitab. Gitu. Itu kan sering kali terjadi. Nah, kalau ada problema dengan hidup kita, kita pergi ke psikologis, kita jarang pergi ke hamba Tuhan untuk konseling. Mengapa? Salah satu sebabnya karena kehilangan kepercayaan. Gereja sudah kehilangan kepercayaan. Nah, ketika gereja kehilangan kepercayaan, apakah orang dalam gereja mungkin mereka merasa tidak ada satu orang dalam gereja yang bisa mengerti pergumulan mereka. Mengapa? Karena semuanya baik. Yang dalam gereja semuanya kelihatan tidak ada yang bergumul. Ya, tidak ada dalam gereja ada orang yang bisa mengerti pergumulanku. Atau kalau pun sudah mengerti, seringkali dosa terjadi, yaitu orang gampang membicarakan dosanya orang lain, pergumulannya orang lain. Itu dosa besar dalam gereja. Mengapa ada orang yang tidak percaya pada gereja? Kesalahan gereja. Kita harus merubah hal ini. Ya, saya sebagai seorang hamba Tuhan itu menjaga kerahasiaan daripada orang-orang yang berkonsul dengan saya. Saya tidak pernah menceritakan kepada orang lain. Makanya kadang-kadang kepada istri saya pun saya tidak berbicara kepada dia. Mengapa? Kalau dia belum mengizinkan saya berbicara pada orang lain, saya tidak akan melakukan hal tersebut. Tapi kepercayaan ini seringkali hilang. Anak-anak muda kita percaya pada siapa? Percaya pada psikologi dunia kan? Atau percaya ada pimpinan Tuhan dalam gereja? Percaya pada komunitas mereka di sekolah kah? Atau komunitas teman mereka di dalam gereja? Mereka percaya mana? Ini kita perlu pikirkan baik-baik. Ya, saya berdoa supaya komunitas gereja itu menjadi suatu komunitas yang membuat anggotanya, jemaat di dalamnya, domba-domba itu bertumbuh. Supaya tidak terjadi disconnect semacam demikian. Lalu bagaimana dengan orang-orang yang sekarang sedang bergumul dalam gereja? Mereka yang sekarang sedang sulit dalam men-sharingkan pergumulan karena nggak ada tempat, mungkin nggak ada orang untuk sharing, atau mungkin nggak percaya sama gereja. Maksudnya gimana orang-orang ini menghadapi pergumulan mereka sekarang di tengah-tengah kondisinya yang sendiri, gitu ya. Apalagi mungkin mengingat sekarang sebentar lagi kita menyambut Jumat Agung dan Paskah. Gitu. Apakah ada hal tertentu yang bisa dikerjakan bersama gitu sebagai komunitas gereja dalam hal ini? Oke, hal pertama, kita sekali lagi mengingatkan diri kita bahwa kita sedang memasuki Jumat Agung dan Paskah. Bagi mereka yang bergumul pada saat ini, mereka harus mengetahui bahwa kematian itu adalah sesuatu yang harus dihadapi oleh semua orang. Ya, orang percaya ataupun tidak percaya, mereka harus menghadapi kematian. Tapi dalam diri anak-anak Tuhan, kematian itu bukan titik akhir, tapi ada kebangkitan Kristus yang menjadi pengharapan. Kita diberikan suatu keyakinan bahwa Kristus sudah bangkit, itu menjadi suatu contoh hidup, di mana kita tahu walaupun ada suatu kesulitan hidup, tapi ada suatu juga janji pengharapan daripada Tuhan. Kita lihat daripada Roma pasal 8 ayat 18. Di sana Paulus dengan sangat jelas mengatakan, segala penderitaan yang dia alami itu tidak sebanding dengan kemuliaan yang akan dia dapatkan nanti. Jadi kita yang bergumul, kita mungkin memiliki suatu kesulitan hidup dan sebagainya. Jangan lupa kalau kita adalah anak Tuhan, ini semua kesulitan hidup dalam dunia sementara, kesulitan hidup juga sementara. Dalam dunia sementara, pergumulan hidup kita pun juga sementara. Ada suatu dunia yang kekal yang Tuhan janjikan pada kita. Lalu pertanyaan daripada ini, lalu apa yang harus dilakukan oleh mereka ketika mereka mengalami kesulitan hidup ini? Apa yang harus dilakukan oleh gereja khususnya? Saya meminta ada suatu, sekali lagi dalam masa Jumat Agung dan Paskah ini, gereja, kita semua, kita yang mengambil suatu komitmen bahwa kita tahu bahwa gereja Tuhan itu juga mengalami pergumulan. Kita memiliki suatu komitmen untuk kita reach out. Kita memiliki suatu komitmen untuk kita mulai. Yang remaja di antara kita, yang pemuda, yang ada pergumulan atau yang mungkin tidak ada pergumulan, mari coba reach out. Banyak remaja, pemuda kita yang lainnya yang juga mungkin bergumul. Saya yang hamba Tuhan sebagai gembala sidang, saya juga harus reach out pada orang-orang gembala-gembala Tuhan. Kalau enggak, untuk apa kita hidup dalam dunia ini? Paulus katakan, saya tetap memilih hidup di sini karena kamu. Karena kamu itu harus bertumbuh. Lebih baik kalau tidak ada kamu, lebih baik saya ke surga. Tapi karena ada komunitas tersebut, kita menikmati hidup selama Tuhan memberikan hidup. Tapi segala pergumulan kita, jangan lupa, sudah ada jawaban, sudah ada yang namanya pengharapan dalam Kristus yang sudah mati dan dibangkitkan bagi kita semua. Pak David, sebelum kita mengakhiri episode kita kali ini, bolehkah saya minta Pak David untuk berdoa bersama-sama bagi teman-teman yang juga sekarang sedang bergumul dalam hal ini, dan juga terkait dengan kita mempersiapkan memasuki Jumat Agung dan Paskah?
Bapa dalam surga, kami menyerahkan semua daripada anak-anak Tuhan yang sedang bergumul pada saat ini. Ya, berdoa bagi mereka semua ketika mereka sudah mendengarkan firman Tuhan. Mereka sudah mengenal mengenai doktrin-doktrin, bahkan pengetahuan-pengetahuan yang penting dalam hidup mereka. Jangan biarkan semua ini menjadi suatu pengertian kognitif yang tidak pernah merubah, tidak pernah akhirnya mereka hidupi. Segala pergumulan mereka, ajar mereka untuk memantapkan pandangan mereka kepada Kristus yang sudah mati dan bangkit bagi mereka. Itulah pengharapan kami. Kami tidak mengharapkan dunia ini, kami tidak mengharapkan juga penghiburan daripada dunia ini. Tapi kami mengharapkan kepada Kristus yang sudah memenangkan segala dunia, yang sudah memenangkan segala pergumulan dalam dunia ini. Kami berdoa juga untuk mereka yang belum mengenal Tuhan dalam pergumulan mereka. Tuhan bawa khusus dalam masa-masa Jumat Agung dan Paskah ini. Ketika mereka mendengarkan firman Tuhan berkenaan dengan kematian dan kebangkitan Kristus, ada berkat Tuhan yang Tuhan berikan kepada mereka. Ya Tuhan, kami mendoakan juga gereja Tuhan, ajar gereja Tuhan untuk bisa mengerti dan mengenal jemaat mereka. Ajar kami yang melayani dalam program YOLO anak muda ini, pembimbing-pembimbing remaja, pembimbing-pembimbing pemuda, dan hamba-hamba Tuhan yang melayani mereka. Kami pun juga bisa mengenal pergumulan mereka. Kami mencintai anak-anak Tuhan. Ajar kami dalam hidup kami menyatakan cinta tersebut, cinta Tuhan juga kepada mereka. Kami serahkan seluruh pembicaraan kami dalam tangan Tuhan. Bagi semua orang yang sudah mendengarkannya, Tuhan beri anugerah bagi mereka. Roh Kudus bekerja di tengah-tengah mereka. Kami semua akan berhenti berbicara, tapi Roh Kudus akan terus berbicara kepada mereka. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita bersyukur untuk pembahasan yang sangat indah yang boleh kita sama-sama nikmati pada saat ini terkait dengan depresi, kematian, dan pengharapan.